Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan hari ini, coba kalian perhatikan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang sel, yakni unit terkecil struktural dan fungsional dari suatu makhluk hidup. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Dia berinteraksi dengan sel-sel lain yang mempunyai fungsi serta bentuk yang sama. Nah, kelompok sel ini disebut sebagai jaringan. Kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan terlebih dahulu. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan ini berfungsi untuk melakukan pembelahan sel tubuh yang terdapat pada titik tumbuh seperti ujung batang, ujung akar, dan kambium. Yang kedua adalah jaringan epidermis atau pelindung. Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang tersusun sangat rapat. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Biasanya dia terdapat pada permukaan akar, batang, maupun daun. Yang ketiga adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan ini menyusun sebagian besar tubuh tumbuhan. Jaringan ini tersusun dari sel-sel hidup yang berdinding tipis serta mempunyai banyak rongga di antaranya. Fungsinya adalah memperkuat jaringan lain, tempat menyimpan cadangan makanan, serta tempat pertukaran gas. Selanjutnya adalah jaringan penyokong atau penguat. Sesuai dengan namanya, jaringan ini berfungsi sebagai penyokong berdirinya tumbuhan. Jaringan penyokong ada dua macam, yakni jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Dan yang kelima adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ada dua macam, yakni jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar ke daun. Sedangkan jaringan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Coba perhatikan gambar berikut ini sebagai ilustrasi pembedaan xilem dan floem. Jaringan xilem memiliki dinding sel yang tebal, kaku, dan mengandung lignin, serta selnya tidak memiliki dinding pembatas. Sedangkan jaringan floem, selnya memiliki dinding pembatas yang berpori. Selanjutnya, kita belajar tentang jaringan pada hewan. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel ini tersusun atas sel-sel yang tersusun sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Fungsinya adalah untuk melapisi permukaan organ tubuh, baik permukaan luar maupun dalam. Perhatikan beberapa contoh jaringan epitel berikut. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibedakan menjadi epitel kubus, epitel pipih, epitel batang, dan epitel transisi. Selanjutnya ada jaringan pengikat atau penyokong yang berfungsi untuk menyokong serta melindungi organ-organ yang lemah serta mempersatukan jaringan menjadi organ. Berdasarkan struktur dan fungsinya ada jaringan lemak, jaringan pengikat longgar, jaringan liat, jaringan tulang, dan jaringan darah. Coba kalian perhatikan gambar tangan berikut. Di situ ada beberapa jenis jaringan pengikat atau penyokong yang menyusun tangan kita. Yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan ini dapat berkontraksi atau mengkerut serta berelaksasi atau mengendur. Jaringan otot ini berperan penting dalam menggerakkan rangka tubuh. Jaringan otot bisa tersusun dari otot polos, otot jantung, serta otot rangka. Dan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan ini tersusun atas sel-sel saraf. Fungsinya adalah untuk menerima rangsangan dari lingkungan, menyalurkan rangsangan tersebut ke bagian tubuh lainnya, menyalurkan tanggapan rangsangan dari otak, serta mengatur kerjasama organ-organ tubuh. Berikut adalah gambar dari sebuah sel saraf. Bagian-bagiannya terdiri atas dendrit, nukleus, badan sel, dan akson. Sel-sel saraf ini saling terhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga rangsangan dapat ditanggapi oleh tubuh. Demikian tadi penjelasan dan uraian tentang jaringan pada hewan maupun pada tumbuhan. Semoga semakin menambah pengetahuan dan pemahaman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.